Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Angga Nurbana di 3 Minute Water Treatment. Video kali ini akan disponsori oleh waterstudio.com, salah satu platform penyedia training water treatment secara online maupun offline. Dan juga video ini akan didasarkan beberapa materi yang telah saya bahas di olahair.com dan juga di prosesf.net. Dan tidak lupa ini juga video disponsori oleh PT Ceminusa. Kita akan membahas tentang eco-friendly wastewater treatment system for buildings. Jadi ini video untuk teman-teman yang belum sempat menyaksikan webinar saya beberapa waktu yang lalu. Kami akan membuatkan ini adalah video yang menjelaskan secara garis besar bagaimana sebuah eco-friendly wastewater treatment system diterapkan pada sebuah bangunan, baik itu bangunan residensial ataupun bangunan komersial ataupun mungkin pabrik dan semacamnya. Ini adalah ruang lingkup bahasan kita. Ini ada 7. Yang pertama, kita akan mendefinisikan tentang eco-friendly wastewater treatment itu seperti apa. Yang kedua, peraturan apa saja yang mendasari. Nomor 3, eco-friendly input design. Nomor 4, eco-friendly process design itu seperti apa. Yang nomor 5, eco-friendly output design. Nomor 6, benefit calculation seperti apa. Dan nomor 7, building eco-friendly habit. Bagaimana kita membangun sebuah habit yang benar-benar eco-friendly sehingga cocok untuk wastewater treatment yang sudah kita pasang. Seperti itu. Ini adalah tujuan kita, peserta dapat mendapatkan pemahaman tentang dasar eco-friendly wastewater treatment. Sebelum lebih jauh, perkenalkan, nama saya Angga Nurbana. Saat ini telah mendesain mungkin lebih dari 60 wastewater treatment skala nasional, mungkin lebih jika dihitung dengan water treatment. Saat ini saya menjabat sebagai General Manager di PT Ceminusa, salah satu perusahaan engineering khusus untuk water treatment. Dan saat ini juga aktif sebagai tenaga ahli di 6 perusahaan engineering. Jadi kalau teman-teman mungkin ada bertemu saya di mungkin menggunakan baju lainnya, ya memang itulah dunia engineering seperti itu. Karena untuk bidang wastewater treatment tidak banyak orang yang menguasainya, sehingga kemungkinan main kontraktor memanggil orangnya yang itu saja, seperti itulah intinya. Sebelum jauh lebih ke materi utama, kita harus sama-sama memahami tentang apa sih eco-friendly wastewater treatment itu. Apa ya kira-kira? Apakah dia wastewater treatment punya Pak Eko? Bukan. Jadi, ini adalah penjelasannya. Menurut Cambridge, apa itu eco-friendly? Eco-friendly adalah products have been designed to do the least possible damage to the environment. Jadi, dia produk yang tidak terlalu menyakitkan atau memberikan dampak yang sangat sedikit pada lingkungan. Ini definisi Cambridge Dictionary. Dan kalau kita akan mendefinisikannya secara berbeda. Kenapa? Karena ekonya jangan hanya bagi lingkungan, tapi ekonomis juga bagi kita. Itu dia. Jadi kalau kita mendefinisikannya adalah produk yang tidak berbahaya bagi lingkungan dan juga aman bagi dompet. Apa itu aman bagi dompet? Ya, tentu karena kadang-kadang kita mengejar yang nama eco-friendly, ramah lingkungan, tetapi ternyata tidak ramah bagi cost kita, tidak ramah bagi nilai investasinya, sehingga yang berdampak malah menguras kocek kita lebih dalam, sehingga orang-orang tidak mau memilih pilihan yang green. Maka dari itu kita akan mendefinisikan ulang untuk eco-friendly wastewater treatment itu haruslah sebuah yang environmental and cost friendly. Jadi dia low dari costnya, air pollution, water pollution, energi use-nya juga rendah. Kemudian dari segi maintenance dia lebih rendah, dan juga untuk chemical use, penggunaan bahan kimia juga dia harus lebih rendah. Seperti itu. Ini eco-friendly wastewater treatment for building ada sistem pengolahan air limbah yang aman bagi lingkungan dan juga rendah biaya perawatan. Ini sekarang ini menurut saya wajib. Kenapa? Karena banyak di antara teman-teman kita yang jadi pengusaha atau menjadi pemilik gedung merasa keberatan. Kenapa? Karena ternyata untuk mengolah limbah saja itu butuh biaya yang banyak ya. Kenapa kita nggak langsung buang aja gitu? Dan juga kebanyakan dari mereka membuat itu hanya sekedar ada dan macam-macam. Maka dari itu untuk lebih mengecilkan kosnya sehingga bisa lebih diterima oleh teman-teman pengusaha, maka kita harus membuat suatu sistem wastewater treatment yang benar-benar eco-friendly. Jadi dia rendah dalam biaya perawatan,
investasi, penggunaan, dan juga dia rendah dalam emisi atau dia rendah polusi, seperti itu. Nah, ini dasar peraturannya ada cukup banyak. Dia ada Permenkes nomor 7 tahun 2019, ada PP nomor 11 tahun 2014, dan masih banyak lagi kalau dirunutkan. Karena kita tidak akan fokus tentang peraturan, maka kita langsung ke selanjutnya. Oke. Sebelumnya, nah ini sebelum kita lanjut lebih jauh ke eco-friendly wastewater treatment, kita kembali ke definisi untuk wastewater, yaitu itu apa? Wastewater menurut Cambridge Dictionary that it is a water that is not clean because it has already been used in home, business, or factory, etc. Jadinya wastewater itu adalah air yang sudah tidak bersih lagi karena sudah digunakan di rumah, di tempat bisnis, atau di pabrik, dan yang lainnya. Dan ini definisi kita adalah air yang mengandung kotoran sehingga tidak layak untuk digunakan kembali. Nah, ingat ya, air limbah, air yang mengandung limbah, bukan limbah mengandung air. Jadi saya sudah jelaskan ini berkali-kali bagi teman-teman di luar sana. Ada perbedaan antara air limbah dan limbah B3 cair. Maka dari itu nanti kita akan bahas. Mungkin saya sudah bahas di channel yang sama, teman-teman bisa scroll atau bisa cari-cari di channel ini sehingga teman-teman bisa lebih paham tentang perbedaan antara limbah cair dan limbah B3. Karena di lapangan saya sering menemukan ada oli bercampur air sedikit gitu dimasukkan ke tempat pengolahan limbah, kemudian ada mie yang banyak ada airnya dimasukkan ke tempat limbah. Kan bukan seperti itu. Tempat pengolahan air limbah itu bukan magic box yang semua masuk bisa keluar bisa bersih, tapi dia hanya bisa mengolah sesuai peruntukannya. Seperti kita masak, kalau misalkan kita mau masak nasi goreng, tapi kalau kita pakai bumbunya bumbu sayur asem, yang berhak keluar nasi goreng, pasti yang keluar itu sayur asem. Oke? Ya, mudah-mudahan teman-teman paham. Nah, ini nextnya ada 4 yang akan dibahas. Dan pertama adalah eco-friendly intake, eco-friendly process, output, dan yang terakhir adalah eco-friendly habit. Yang pertama, apa itu eco-friendly intake? Ya, intake dalam bahasa Inggris yang berarti pemasukan atau input. Nah, jadi maksudnya adalah intake air limbah akan kita buat seminimal mungkin dan juga dibuat proses separasi antara sampah dan air limbah. Maksudnya apa? Nah, ini maksudnya adalah untuk mengurangi jumlah kotoran ataupun sampah yang seharusnya tadi kita olah di tempat pengolahan limbah menjadi bisa kita uraikan atau kita buang ke tempat sampah, sehingga dia menurunkan beban kerja dari si wastewater treatment. Dan lagi kalau zat organik yang seharusnya masuk ke tempat pengolahan air limbah itu bisa kita digest atau nanti bisa kita olah untuk masukkan ke reaktor biogas atau yang lainnya. Ini contohnya eco-friendly intake. Misalkan untuk pengolahan limbah domestik, teman-teman bisa memasang di sebelah kiri ini ada namanya grease trap. Ini grease trap sehingga air limbah tidak tercampur dengan mungkin ada sampah, ada plastik, kadang ada sendok, kadang ada minyak, seperti itu. Dan juga wastafel untuk pembuangan sampah di sini tidak sampah-sampah dari dapur tidak dibuang di wastafel, kita pisahkan ya. Jadi kita pastikan pengolahan air limbah kita hanya menerima air limbah, tidak ada tambahan lainnya, seperti itu. Nah, ini contohnya, ini adalah contoh penggunaan grease trap. Jadi kalau menggunakan grease trap, setidaknya nanti di bagian atas ini teman-teman bisa mengambil minyaknya yang seharusnya masuk ke tempat pengolahan air limbah, sehingga yang masuk benar-benar ke WTP atau IPAL teman-teman itu benar-benar air limbah, sedangkan kotorannya dia dapat mengapung di atas. Ada beberapa contoh grease trap nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Maka dari itu teman-teman saya sarankan untuk subscribe segera ke channel ini sehingga bisa mendapatkan update ilmu-ilmu yang penting tentang wastewater treatment ataupun water treatment. Nah, ini contoh yang tidak menerapkan eco-friendly intake. Nah, teman-teman bisa melihat ternyata ada beberapa perusahaan, ini kasus di beberapa perusahaan yang dia katanya internasional, tapi ternyata mereka masih membuang roti Jepang ke dalam domestic wastewater treatment mereka.
karena tidak ada pemisahan, maka ini dibuang, dan juga lemak, minyak, bahkan nasi berkilo-kilo dibuang ke sana. Ini contoh yang salah. Jadi kalau bisa kita mau menerapkan eco-friendly intake, kita harus menerapkan setidaknya sampah kita pisahkan, kemudian kita pasang step. Hal ini akan benar-benar memudahkan dalam proses operasional maupun penggunaan kimia dan maintenance di wastewater treatment teman-teman nanti. Oke. Nah, yang kedua kita akan bahas tentang eco-friendly proses. Tentunya ini adalah suatu proses yang eco-friendly, maksudnya proses yang menghasilkan output ramah lingkungan dengan effort yang minimum. Effort yang minimum artinya usahanya minimum. Nah, ini tentu harus bisa dilakukan jikalau inputnya, yang pertama, inputnya itu sudah benar-benar kita pisahkan, sudah kita pisahkan antara air limbah ataupun sampah, seperti itu. Jadi output di eco-friendly yang masuk ke proses bisa lebih mudah, dan kita lebih mudah dalam otomasi, dan yang akan menurunkan nilai maintenance, akan menurunkan nilai usaha atau menurunkan jam operator dan yang lainnya. Ini contoh-contohnya adalah di proses konvensional kita akan menjalankan blower running 24 hour, tetapi dalam proses nama eco-friendly kita hanya akan menjalankan blower ini selama DO-nya tidak tercapai. Maksudnya jadi bisa gini, kebanyakan kita akan menjaga di kolam air hasil untuk domestic wastewater treatment, dia ada di DO, di shock oksigen 6 ppm. Jadi kalau dia sudah mencapai 6 ppm, otomatis kita akan kita jaga dia langsung mati si blower, sehingga tidak membuang listrik. Kalau misalkan dia drop mungkin sampai 3 ppm baru dia menyala lagi. Ini akan benar-benar menghemat listrik yang seharusnya teman-teman bayar yang mahal, atau untuk WTP ini akan lebih rendah lagi. Contoh kedua, ini contohnya untuk penggunaan dosing pump. Kalau kita, dalam proses eco-friendly kita akan membuat dosing pump ini hanya berjalan on demand. Jadi maksudnya ketika diperlukan dia berjalan, kalau dia tidak diperlukan maka dia tidak perlu jalan. Contohnya kita menggunakan level switch atau ada trigger dari pompa lainnya, sehingga ini juga akan menghemat kebutuhan bahan kimia teman-teman. Dan untuk ini plant monitoring itu kan akan berhubungan dengan pengamatan yang dilakukan oleh operator. Bayangkan operator kalau harus mengamati ke sebuah WTP yang besar gitu kan, dia selama 24 jam. Nah, tentu itu kurang baik, apalagi bisa tengah malam harus mengamati ke site hanya berapa, debitnya berapa. Maka dalam suatu eco-friendly proses, monitoringnya itu dia on air on demand atau dia terotomasi terintegrasi di satu control room. Jadi teman-teman nanti bisa mengamatinya dari satu control room yang tidak usah lari ke lapangan. Bahkan kami Cemin Nusa sudah menerapkannya di proyek kami yang nanti bisa dipantau dari handphone. Jadi bisa kamu bisa wah ini masuk standar, audionya bagus, seperti itu. Jadi ini akan lebih memudahkan kerja operator, dan juga dalam pemantauan akan lebih mudah lagi. Oke, ini salah satu contoh eco-friendly proses monitoring. Kita bisa menginterpolasi data antara perbandingan total quality solid dan COD, dan juga nanti perbandingannya antara keduanya. Seperti itu. Kita akan lihat dari ini nanti digabungkan dengan OFB meter, sehingga kita bisa lihat bandingannya. Nanti kalau bisa kita lihat nilainya berapa, misalkan nilainya dia di negatif OFB-nya, maka kita bisa perkirakan berapakah COD-nya dan berapakah total ininya substansinya, seperti itu. Nah, kemudian ada eco-friendly output, artinya outputnya kita harus pastikan tidak berbahaya bagi lingkungan dan bisa digunakan kembali. Ini harus dirancang dari yang pertama input, proses, output. Jadi kalau tidak ringan, maka outputnya bisa hancur, pasti hancur, seperti itu. Ini contohnya kita pernah pasang di MNC Sky Vision di kebun jeruk sana, di sana. Jadi keluarnya itu kita recycle sehingga bisa digunakan untuk normal reset, gardening atau passing, atau membersihkan mobil dan yang lain-lain.
Dan kita juga pernah pasang, tim kami pernah pasang di salah satu perusahaan di Jababeka, sehingga outputnya itu bisa diminum oleh teman-teman di sana. Kita bikin air teh seperti itu. Tapi ini ada suatu kisah lucu. Kadang-kadang kalau dari sebuah limbah domestik yang kita tahu itu kan dari toilet ya. Nah, sebenarnya air itu kalau misalkan yang saya pelajari dalam fikih, kalau sudah tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna, maka dia adalah suci dan mensucikan. Dan kalau misalkan semua zat najisnya sudah dibuang, seharusnya ini sudah digunakan. Tapi di antara teman-teman kita ternyata ada yang menganggap, wah ini dari toilet, jangan mau ini pakai wudhu, ini najis. Nah, kayaknya kita sebelum memutuskan untuk membuat mungkin proses recycle, apalagi dari domestic wastewater treatment, teman-teman yang pemegang kebijakan dapat sosialisasi dulu, mungkin dengan memanggil pemuka agama, ahli fikih, ataupun pendeta atau siapa untuk menjelaskan kepada karyawan yang lain sehingga tidak jadi mubazir. Karena sebenarnya air mungkin yang kita pakai di PDAM juga dia bersumber dari air kali yang diolah, yang tadinya kotor, hitam mungkin, sehingga menjadi bening. Nah, bedanya kita nggak tahu dia proses seperti apa, kita tahunya bersih. Nah, ini karena kebanyakan dari teman-teman tahu dibuang dari toilet, maka ributnya akan mengamati. Nah, kita harapkan nanti sobat pemegang kebijakan bisa sosialisasi terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan untuk proses eco-friendly output, ataupun ingin merecycle. Tentu makanya kita sebenarnya ada banyak sekali contoh-contoh yang bisa diterapkan dalam proses recycle dan bisa desain untuk proses recycle. Makanya teman-teman yang menyaksikan video ini, saya harap bisa subscribe di channel ini sehingga bisa mendapatkan informasi terbaru dan informasi terbaik tentang pengolahan water treatment. Next, nah ini contoh apa yang sudah kita kerjakan. Kita mengerjakan installasi file domestic, Demin reverse osmosis system, kita juga mengerjakan custom fiberglass tank. Ini contoh-contoh pekerjaan yang sudah kami kerjakan. Dan yang terakhir adalah eco-friendly habit. Maaf, bukan terakhir. Sebenarnya sistem eco-friendly wastewater treatment ini bukan terdiri dari 4 faktor, bukan, tapi terdiri dari 1 faktor plus 3. Karena yang utama adalah habitnya terlebih dahulu. Jadi habit itu adalah suatu kebiasaan. Jadi kalau kebiasaan pengguna gedungnya itu sudah eco-friendly atau sudah peduli pada lingkungan, sudah peduli pada bumi ini, maka ini akan mudah sekali dilakukan. Jadi kalau kebiasaan pengguna gedung sudah membuang sampah pada tempatnya, sudah tidak membuang minyak di wastafel, sudah tidak sembarangan, maka ini akan memudahkan dan juga mengefisienkan nilai investasi ataupun nilai maintenance yang harus sobat keluarkan. Jadi kebiasaan lingkungan ini akan turut menjaga kelestarian alam dan penghematan energi. Contoh yang paling gampang, buang sampah pada tempatnya, kemudian sama-sama mungkin dikaryakan pakai kembali. Kita juga bisa menggunakan, bisa di toilet itu ada 2 tombol, flush, mau flushing, misalkan buang air besar yang mana, buang air kecil yang mana, seperti itu. Oke, dan kita intinya sih dari sobat pengguna gedungnya, karyawan ataupun siapa yang di sana harus sadar bahwa apapun yang akan kita lakukan ini akan berdampak pada lingkungan. Maka dari itu sebisa mungkin cobalah untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang yang tidak seharusnya dibuang. Ya, seperti itu pesan saya. Ini adalah contoh-contoh dari beberapa proyek kami, baik dari training maupun proyek. Kita kami men-training sebuah perumahan yang cukup besar di Jakarta Barat untuk mengupgrade kapasitasnya dari 12.000 ton per hari ke 18.000 ton per hari. Ini juga kami pernah jadi narasumber untuk acara LH di Jabar. Kita juga trainer nasional untuk proses dan sistem desalinasi. Ini salah satu contohnya pengalihan di PT Doa. Dan ini sekilas tentang perusahaan kami, PT Cemusa adalah perusahaan yang bergerak pada instalasi water dan wastewater treatment. Kan saat ini, dan sebelum saya menjabat hingga saat ini mungkin sudah 100 proyek di seluruh Indonesia. Kami bisa mengerjakan water treatment installation, proses osmosis dan desalinasi, wastewater treatment installation, eco-friendly building, kemudian ada recycle water system. Dan kami juga membuat SWRO untuk Medco. Kami juga terakhir ada sekitar 2 bulan yang lalu. Nanti kita akan bahas tentang
desalinasi juga. Makanya teman-teman jangan lupa subscribe kalau mau belajar tentang water treatment yang lebih lengkap, yang jelas, yang langsung dari ahlinya, yang memang praktisi. Subscribe di channel ini. Oke, itu sekian dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa tetap semangat untuk belajar. Good life, clear water. Salam hangat dari waterstudio.com, olah air dan juga Ceminusa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.